biasanya siklik 5 atau siklik 6, dan contoh di alam ini contohnya gula, yang pada saat kita belajar stereokimia Anda mungkin pernah melihat gula yang kursi seperti ini ya, seperti ini. Ya, ini merupakan senyawa hemiasetal seperti itu ya. Nah, mekanisme reaksinya seperti apa? Mekanisme reaksinya tadi dijelaskan bahwa akan adanya serangan nukleofil dari alkohol itu ke gugus karbonil sehingga terbentuk intermediat tetrahedral. Kemudian nanti dia akan diberikan elektron yang ada di sininya ke oksigen. Kemudian oksigen akan kembali memiliki 2 PeB, dan sebenarnya H ini nanti akan ditarik ke oksigen yang satunya lagi yang akan bermuatan negatif sehingga terbentuklah gugus OH dan gugus ether. Yang disebut hemiasetal. Ya. Hemiasetal ini bisa terkatalis oleh senyawa asam ataupun senyawa basa. Kalau misalkan terkatalis senyawa asam, mekanismenya jadi pertama alkohol itu akan terprotonasi terlebih dahulu ya. Jadi kita menggunakan alkohol kemudian ditambahkan suatu asam. Ini akan terprotonasi. Setelah terprotonasi barulah nanti salah satu protonnya ini akan ditarik oleh gugus karbonil sehingga nantinya akan terbentuk ion oksonium. Nah, ion oksonium ini yang kemudian nanti akan menyerang kation ya. Dia sebagai kation yang kemudian nanti adanya suatu nukleofil, dia akan mempercepat terjadinya reaksi adisi. Ya, kemudian nanti akan terbentuklah suatu intermediat tetrahedral dan tadi transfer proton ya sama. Nanti dia akan kembali lagi yang kemudian nanti akan ditarik protonnya salah satunya oleh molekul alkohol yang lain sehingga akan terbentuk suatu hemiasetal dan alkohol yang terprotonasi kembali sama seperti keadaan awal. Jadi katalis biasanya didapatkan di akhir produk ya, di akhir reaksi itu akan didapatkan kembali seperti itu. Oke, kemudian kalau bagaimana kalau terkatalis dalam suasana basa? Dalam suasana basa ini misalkan kita punya nukleofilnya alkoksida, alkohol yang jadi OR ya, bukan ROH, menyerang aldehid atau keton, kemudian dia akan terbentuk intermediat tetrahedral dan kemudian akan menarik proton dari salah satu alkohol, terbentuklah hemiasetal dan kemudian terbentuklah alkoksida lagi. Nah, kalau misalnya menggunakan etanol berarti nanti alkoksidanya adalah etoksida seperti itu. Kalau metanol ya metoksida. Nah, untuk pembentukan ketal ini prinsipnya sama sebenarnya reaksinya, dan ketal ini dapat direaksikan dengan HCl dan alkohol yang kedua, Pak. Direaksikan dan hemiasetal sehingga terbentuklah ketal. Ini nanti Anda bisa coba pelajari mekanismenya sendiri, dicoret-coret bagaimana pembentukan ketal dari hemiasetal ya. Selanjutnya adalah pembentukan hidrat atau gemdiol. Nah, kalau kita reaksikan karbonil dengan air, maka akan terbentuk suatu senyawa hidrat 1,1 diol. Karena daripada posisi 1, dia mengikat 2 alkohol jadi 1,1 diol. Disebut gemdiol itu geminal diol karena terikat pada karbon yang sama jadi bersebelahan ya. Tapi kalau misalkan terikatnya pada 2 karbon yang berbeda, misalkan seperti ini bukan geminal tapi fisinal. Oke, mekanisme reaksinya sama. Jadi air akan menyerang C karbonil, kemudian akan terbentuk intermediat tetrahedral. Salah satu protonnya akan diabstraksi oleh oksigen yang bermuatan negatif dari gugus karbonil tadi. Kemudian nanti akan terbentuklah hidrat 1,1 diol tadi. Oke, sampai sini ini mau tanyakan terlebih dahulu. Silahkan. Maaf Bapak, yang sebelumnya izin bertanya. Boleh. Yang hidrat ya Pak, itu kan ada pelepasan proton, hanya itu kan dia nanti akan ditarik oleh O yang muatan formalnya negatif. Terus setelah itu O-nya itu kok bisa mengikat O lagi ya Pak di sebelah atas dengan H? Itu dari mana ya Pak O-nya? Terima kasih. Oh, yang ini ya? Iya Pak, yang itu. Oh sorry, ini berarti adalah H bukan OH, maaf. Oh iya, makasih Pak. Ya, ini salah ketik urat saya. Makasih koreksinya. Baik Pak. Ada pertanyaan lagi?
Yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke pembentukan imina. Imina ini jika kita reaksikan suatu senyawa karbonil dengan suatu amina primer, nanti akan terbentuk suatu imin, yaitu ikatan rangkap dua karbon dengan nitrogen. Biasanya reaksi ini akan berlangsung cepat pada pH 4 sampai 5, baik di atas maupun pH di bawah pH 4 sampai 5 ini. Reaksinya biasanya ini berlangsung lambat. Dan mekanisme reaksinya seperti apa? Amina dia akan sebagai nukleofil, dia akan menyerang tentunya karbonil, kemudian akan terbentuk ion amonium, ya. Kemudian akan dilepaskan salah satu protonnya, ditarik, diabstraksi, akan terbentuklah intermediate amino alkohol. Ya, ada gugus amina dan ada gugus alkohol. Kemudian selanjutnya intermediate ini akan menarik H+ ya dari H3O+ dari asam, sehingga akan terbentuklah OH2+. Ya. Kemudian OH2+ ini akan lepas hingga menjadi air, kemudian terbentuklah nanti C yang positif di sini, ya. Kemudian nanti akan diberikan elektronan dari amina, terbentuk lagi ion iminium, ya. Kemudian nanti ada air yang tadi dihasilkan akan menarik proton dari ion iminium ini, hingga nanti akan terbentuk produk ininya ya, produk iminanya dengan isomernya itu bisa cis maupun bisa trans seperti itu. Nah, perhatikan di sini kenapa harus jadi dibentuk H2O. Tentunya kita sama-sama pernah pelajari OH ini kan merupakan living group yang lebih buruk dibandingkan H2O plus ya, karena OH ini adalah basa yang kuat sehingga dia sebagai living groupnya itu kurang baik. Untuk yang living group Anda sudah mempelajari pada saat reaksi substitusi ya, nukleofilik, di mana basa-basa yang bersifat lemah ini sebagai living group yang baik. Nah, kemudian setelah terbentuk OH2+ barulah jadi living group yang lebih baik sehingga mudah lepas. Nah, untuk enamin sendiri ini perbedaannya dengan imina ya, reaksinya itu dengan amina sekunder. Nah, perbedaannya itu sebenarnya pada sumber proton yang nanti diabstraksi oleh suatu basa gitu ya. Nah, ini biasa diabstraksinya dari atom karbon pada posisi alfa. Kalau kita lihat tahapnya, ini hampir sama. Amina sekunder akan terbentuk intermediate amino alkohol. Nah, kemudian nanti pada saat terbentuk ion iminium di sini perbedaannya, karena amina ini atau ion aminium ini sudah tidak punya proton yang seperti pada imin yang bisa diambil, maka suatu basa ini akan menarik H pada C alfa ya, sebelahnya yang masih memiliki hidrogen. Jadi nanti akan elektron yang ada di ikatan V ini akan diberikan ke N, kemudian nanti C di sini berautan positif, kemudian di abstraksi A-nya akan diberikan elektronnya sehingga akan terbentuk enamin. Alkena di sini sama amina yang netral. Perhatikan kalau misalkan kalau yang tadi kan di sini masih ada H yang bisa diabstraksi ya, yang ini ya. Tapi untuk yang enamin ini sudah tidak punya. Ya, sehingga mengambil H dari C alfa. Nah, untuk pembentukan oksima dan hidrazon, untuk hidrazon baik hidrazon yang tersubstitusi R atau misalkan hidrazon yang tidak, ini sebenarnya mekanismenya hampir sama dengan pembentukan imin. Nanti untuk yang dengan hidroksilamin akan terbentuk oksim, kemudian untuk yang dengan hidrazin akan terbentuk hidrazon. Nah, ini silahkan dicoba dicoret-coret, pelajari mekanismenya sama ya, sama seperti pembentukan imin yang tadi. Nah, kemudian untuk pembentukan dengan cyanohidrin, ini kita biasa menggunakan HCN, tetapi HCN ini biasanya karena dia asam lemah, untuk membentuk ion Cn-, maka dibutuhkan suatu basa. Atau bisa juga kita menggunakan suatu garam, HCN, untuk mempercepat reaksinya. Nah, pada prinsipnya sama saja, CN ini akan menyerang sebagai nukleofil ke senyawa karbonil, sehingga akan terbentuk intermediate tetrahedral. Kemudian dia akan menarik proton dari HCN lagi, ya, sehingga akan terbentuklah senyawa cyanohidrin. Jadi mudah mekanisme reaksinya jika kalian sudah memahami prinsip dari reaksi tersebut. Oke, selanjutnya adalah reaksi Wittig. Reaksi Wittig ini dia pembentukan pembentukan alken dari senyawa karbonil. Ya, kita menggunakan suatu yelida fosfor. Yelida fosfor ini kita reaksikan suatu biasanya alkyl halida dengan tripenyl fosfor.
Nah, nanti Anda bisa pelajari bagaimana pembentukan hidrida fosfor ini. Kalau kita lihat hidrida fosfor ini ada fosfor yang bermuatan formal positif dan ada karbon yang bermuatan negatif. Ya. Nanti produknya bisa alkenanya itu bisa cis atau trans, E atau Z ya. Kemudian keuntungannya dibandingkan dengan reaksi sintesis alkena yang lainnya. Contoh misalkan kita reaksinya itu dari reaksi eliminasi biasanya. Nah, eliminasi ini kan biasanya berkompetisi dengan reaksi substitusi ya. Anda sudah mempelajari di substitusi nukleofilik. Nah, karena kepada pembentukan eliminasi atau reaksinya substitusi biasanya untuk karbokation. Nah, kalau karbon ini biasanya mencari karbokation yang lebih stabil sehingga bisa saja menghasilkan produk alkena yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu bisa inginkan. Karena terjadi penataan ulang ya pada karbokation kalau misalnya reaksinya eliminasi halida tadi. Jadi harus reaksinya yang fosfor yang positif ini diseleh suatu atom oksigen yang memiliki Pb, di mana kemudian C yang bermuatan negatif pada yelida fosfor itu akan menyerang C karbonil, kemudian akan terbentuklah oksafosfetan suatu senyawa heterosiklik, tapi dia siklik 4 ya. pH ini adalah fenil, jadi betapa besar ukurannya sehingga selain dia sudah siklik 4 yang tidak lebih stabil dibandingkan siklik 6 ya, kita sudah mempelajari kestabilan senyawa siklik, di mana siklik yang paling stabil adalah siklik 6 ada di kimia organik 1. Nah, dan adanya kemudian ditambah dengan adanya gugus-gugus fenil yang besar, jumlahnya ada 3, ini akan membuat dia secara otomatis akan membuang dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat seperti ini penataan ulangnya, di mana ikatan rangkap ada ikatan tunggal ini akan pindah ke O dengan P, dengan C dengan C, sehingga akan terbentuk alkena. Nah, untuk yang ini kita lihat bisa nanti akan terbentuk ini ya. Jadi misalkan kalau gambarkan begini, PPH3 awalnya. Nah, kemudian di sini kan ada alkena-alkena ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ini nanti lepas akan terbentuk yang alkena ini. Ya. Jadi bagian sininya alkena, bagian sininya adalah yang divinyl fosfin oksida. Oke, sampai sini yang ditanyakan. Oke, jika tidak ada nanti coba pelajari mekanisme untuk pembuat halida tadi ya. Tidak saya bahas, ya langsung terbentuknya yelida fosfor saja. Nah, aplikasi reaksi pada senyawa obat yang bisa kita lihat contohnya adalah reaksi adisinukleofilik kita gunakan untuk misalkan ini memformulasi suatu obat avomorfin, formulasi dalam bentuk air ya, kalau larutannya dalam air ya. Ini biasa kita tambahkan natrium ditabisulfit dan inilah yang nanti akan mesti adisi dan kita lihat adanya melalui reaksi. Nah, inilah yang menyebabkan apomorfin ini lebih larut dalam air. Nah, ini salah satu aplikasinya ya jika kita ingin menggunakan senyawa obat direaksikan dengan adisinukleofilik tadi. Nah, untuk latihan ini sama seperti bagian yang di awal, silakan diisi produknya apa, kemudian mekanismenya bagaimana, bisa dicoret-coret, dicoba. Kita punyanya ini adalah suatu senyawa aseto. Referensi belakang. Terima kasih. Ada yang ingin tanya, silakan. Silakan, ada yang mau tanya. Yang Imina, saya merasa masih kurang paham yang di bagian bawahnya. Imina, oke. Imina ya. Iya, Bapak. Oke.
Sampai sini paham ya? Di sini ya? Di sini ya? Di mana Bapak? Di sini? Di Iya, bawah sini? iya betul. Oke, setelah terbentuk OH2+, OH2+ ini kan nanti akan lepas sebenarnya ya. Jadi H2O nih. Ya. Sebenarnya ini nanti step yang ini akan jadi positif kan ya. Nah, karena ini jadi positif, kemudian nanti akan diserang ini. Atau sebenarnya ini akan menyerang ini akan memaksa lepas. Sehingga terjadi N-nya jadi imum. Kenapa? Karena kan tangannya sudah terpakai ya, 4 ya sekarang N-nya ya. Jadi PEB-nya sudah tidak ada. Nah, kemudian akan diberikan elektron yang ada di sini sebenarnya nantinya. Nah, tapi nanti akan diberikan, kemudian N-nya akan jadi PEB kembali, memiliki PEB kembali, dan hanya akan ditarik oleh H2O menjadi H3O+ kembali. Nah, seperti itu. Terbayang? Sudah bisa dipahami belum? Bisa dipahami Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oh Bapak, izin bertanya, mohon maaf. Ya, silakan. Untuk yang adisi alkohol, itu kan kalau dilihat dari reaksinya itu, nukleofiliknya itu, apa ya, jadi katalisnya itu seperti mempengaruhi nukleofiliknya seperti itu kan ya Pak? Yang mana ya? Yang hemiasetal. Ada suasana asam dan basa. Ini ya? Ya, biasanya kan kalau katalis itu hanya ada di panah kesetimbangannya aja gitu ya Pak. Kalau ini dia berarti mempengaruhi bentuk alkoholnya ya Pak? Atau Oh, sebenarnya bisa aja sih saya gambarkan ini di sini, mesti gitu boleh kan? oh iya, Boleh sih ditempatkan. Terus selanjutnya tadi apa? kan berarti bedanya katalis itu ke bawahnya itu jadi beda gitu, maksudnya nukleofiliknya akan berbeda apabila suasananya berbeda seperti itu Pak. Iya, betul. Oh iya, berarti tidak Kalau hanya kalau yang pertama ini kan tanpa katalis ya reaksinya ya. iya. Oke, kalau ini dengan katalis. Oh, terima kasih Pak. Ya. Mempercepat di sini fungsinya nanti terprotonasinya ya, terbentuk kation oksonium yang akan mempercepat reaksi adisi sebenarnya. Adisi nukleofiliknya. Kalau untuk yang karbonilnya dengan suasana basa ini ya sama sih prinsipnya ya. Dengan mekanismenya hampir sama dengan yang netral. Cuman kalau netral itu kan PEB yang menyerang, kalau ini yang PEB yang bermuatan negatif sih jadinya. Muatan formalnya negatif 1, kelebihan PEB lah. Sama-sama PEB sebenarnya kalau kita lihat mekanismenya hampir sama sih. Yang untuk yang suasana basa dengan yang pertama yang tanpa katalis ya, kalau kita lihat kan sama saja. Ya kan? Cuman kalau misalkan ini kita gambarkan aja, misalkan ini hanya dihilangkan, kemudian ininya jadi negatif gitu ya. PB-nya sama saja sih sebenarnya mekanismenya. Cuman kalau bahasa itu menunjukkan ya yang menyerangnya itu yang bahasanya yang lebih kuat gitu. Kalau misalnya netral kan dia bahasanya tidak sekuat yang negatif ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Ya,
Saya izin memastikan untuk mekanisme pembentukan ketal, Pak. Apakah boleh? Ketal, boleh. Ini saya perlu share screen atau tidak ya, Pak? Oh, mau scan boleh. Saya tutup dulu ya. Maaf. Ya, boleh, silakan. Sebentar, Pak. Makasih. Seperti ini tidak ya, Pak, yang pembentukan ketal? Ini pakai katalisnya asam ya? Iya. Tapi saya tidak tahu maksudnya pakai katalis itu nanti mempengaruhinya gimana, Pak? Oh, Atau mungkin OH-nya yang akan langsung bisa menyerang HDROH-nya. ya. Jadi gini, katalis itu ini kan berarti sebenarnya ini betul ya. Jadi OH-nya kan nanti yang lepas ya. OH-nya dia lepas. Nah, sebenarnya kalau misalkan hampir mirip-mirip ya, kalau misalkan pakai katalis asam misalkan contohnya ya. Coba saya share screen yang saya. Ini jadi oke lah. Jadi kamu menyerang, ini nyerang OH langsung ya. OH-nya mengambil ini dari OH lagi. Tapi kalau misalkan secara ini akan relatif lebih sulit ya, karena apa namanya, H itu lebih sulit lepas pada alkohol sebenarnya. Jadi harus katalisis. Tapi kalau secara mekanisme sih sebetulnya benernya betul-betul aja sih secara ini. Nah, kenapa fungsinya katalisis? Nah, nanti misalkan contohnya mana yang ketal tadi? Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi dengan asam ini nanti ininya akan terprotonasi dulu nih. Kan ada PB-nya 2. Nah, sekarang jadi terprotonasi, misalkan jadinya gini kan. Muatan formal O-nya sekarang jadi berapa? +1 ya. Iya, Ya. Pak. Nah, +1. Nah, ini akan lebih mudah lepas nih. Jadi kalau misalnya ada ROH, ada ROH lagi. Jadi nanti kalau misalkan di sini ada PB yang di sini sebagai nukleofil, ya dia akan masuk ke sini ya. Kemudian dia ini akan diberikan ke sini nih. Kalaupun misalkan satu-satu stepnya ini berarti pada saat ini lepas, misalkan ini nanti jadi positif, kemudian diserang nukleofil. Nah, kemudian nanti kan nanti masuk ini ya, yang ini nih, OH yang ini. Kan O-nya di sini jadi positif kan sekarang ya. Ya sudah, H-nya yang di sini akan yang tadi ini masuk, nah ROH ini masuk kan jadi seperti ini ya. Nah, kemudian nanti akan diberikan ini ke sini, ya udah jadi OR kan. Hanya akan diambil lagi misalkan dengan Cl- yang tadi atau apa gitu kan. Seperti itu. Atau misalkan ini nanti melepaskan ini kan H2O ya, H2O. Nah, H2O ini akan menangkap lagi, H2O ini akan menangkap lagi H+ yang dilepaskan dari sini. Ya, H+ dari sini. Jadi H3O+ kembali ya. Seperti itu. Terbayang? Iya, sudah terbayang, Pak. Terima kasih Oh, banyak. oke. Good. Sudah mencoba. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya ini coba yang kemarin ya, substitusi nuklear elektrofilik jika ditanyakan, mungkin kalau sudah ada yang pernah mencoba untuk latihan, ini mungkin akan saya bahas saja sedikit ya. Untuk di latihan ini ada kendala, sudah ada yang mencoba? Ini mudah lah ya, tinggal melihat di contoh reaksinya ya. Kalau misalkan belum ya silakan dicoba. Kalau bagi yang sudah nih mudah sekali untuk lihat saja mekanisme reaksi yang di atas, kemudian masuknya pada posisi para, kemudian masuknya pada posisi meta. Yang kalau nomor 2, kalau yang 3 ini karena dia alkilasi ya Fildercraft, jangan lupa karena ini yang C yang primer, maka akan terjadi penataan ulang dulu sehingga akan terbentuk karbokation yang sekunder, baru nanti diserang oleh aromatiknya ya. Kemudian nah untuk yang latihan ini kalau yang sudah mencoba ini misalkan kalau kita punya kemarin ini ya sudah tahu lah. Cuman yang
Saya ambil contoh yang ini, misalkan di dua kasus ini sama-sama bromonitrobenzen tapi pada posisi para dan meta ya. Nah, kalau misalkan kita punya misalkan benzen, kemudian kita ingin membentuk misalkan contohnya yang para nitrobenzen ya. Nah, ini pertama kali kita kan bisa mereaksikan dengan misalkan brominasi ya. Brominasi misalkan masuk BR. Kemudian nitrasi sehingga masuk yang nitro gitu ya. Ini nitrasi lah ceritanya. Nah, atau bisa juga kita nitrasi terlebih dahulu ya. Nitrasi terlebih dahulu, kemudian baru brominasi misalkan. Baru masuk produknya sama brominasi. Nah, kira-kira ini mekanisme atau reaksi yang betul yang atas atau yang bawah ya? Kira-kira masih ingat yang pekan lalu? Sudah lupa? Atau ada yang sudah mencoba? Oke, nanti bagi yang belum mencoba silakan dicoba ya. Ini saya kasih clue-nya saja lah. Jadi kalau misalkan kalau ada soal seperti ini, perhatikan dia itu pengarah orto, meta, atau para. Diingat kembali ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, di akhir itu kan ada gugus pengarah orto, para, dan meta. Halogen ini pengarah orto, para, kalau nitro ini pengarah meta. Jadi kalau misalkan kita ingin produknya bromonitrobenzen pada posisi misalkan para, ya para bromonitrobenzen. Nah, kalau misalkan kita yang masukkan pertama BR, maka nanti produk akhirnya nitronya itu akan masuk pada posisi para ya. Tapi kalau misalkan nitro duluan dimasukkan, kemudian baru bromo, nanti yang menjadi justru adalah yang produk yang meta ya. Jadi justru yang nomor 7 jawabannya seperti itu. Nah, jadi ini hanya perlu diperhatikan saja jika kita ada ingin substitusi elektrofilik pada suatu benzen, kita lihat kalau misalnya ada sebelumnya ada gugus yang sudah ada nempel, nah itu dilihat dia itu gugus pengarah beta atau para. Itu saja sih yang saya pesankan kalau pada saat coba latihan ini nanti paham seperti itu. Oke, itu saja mungkin ya tambahannya kita sudah coba bahas untuk yang latihan yang utama. Ini nanti silakan dicoba dulu latihan, jika ada kesulitan boleh diskusikan nanti share screen pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Saat ini belum ada, Pak. Oke, ya baik-baik. Kalau tidak ada kita cukupkan saja ya perkuliahannya. Untuk yang apa namanya sudah dapat informasi terkait dari rektor belum ya? Informasi belum udah. Jadi memang belum secara resmi sih ya mungkin ya, tapi ada rencana untuk dari rektorat dan dekanat sendiri akan apa namanya mengadakan perkuliahan luring setelah Lebaran ya. Ini mudah-mudahan bisa terlaksana dan tentunya ini mohon kerjasamanya dari semua sih. Kita juga lihat kondisi dari setelah Lebaran, mudah-mudahan sih baik-baik saja. Jadi ya pesan saya sendiri ya mungkin kita saling menjaga saja, baik pada saat Lebaran bertemu dengan sebagainya keluarga dan lainnya. Kemudian pada saat pulang pun nanti di sini mungkin kalau misalkan sakit mungkin isoman atau misalkan sebelum datang dari luar kota khususnya isoman. Nah ini silakan dilaksanakan dulu protokolnya ya. Jadi jangan sampai kayak waktu kita awal semester ya, cuman kuliah pertama kali dicoba, kemudian terjadinya pelonjakan kasus di Unsut ya. Dan di Banyumas juga secara umum karena memang mungkin banyak datang dari luar kota dan sebagainya. Kemudian juga memang mahasiswa yang banyak ya. Karena kasus terbesar itu pasti dari mahasiswa karena memang aktivitas itu paling banyak mahasiswa dan banyak yang terkenanya yang karena pergerakannya lebih besar itu adalah yang masih muda-muda lah. Jadi wajar sih seperti itu. Nah, jadi ini memang ini ya, makanya kemarin kan sudah pada isi angket ya.
Nah, bisa terdata 2021 ini kondisinya seperti apa. Bagi yang belum silakan diisi, jangan lupa gitu ya. Kemudian juga bagi yang kemarin sempat ikut pembekalan ya untuk persiapan kuliah luring ya dari Satgas Pusat Unsut. Mudah-mudahan itu sebagai bekal untuk kalian untuk bisa mengikuti kuliah luring. Ya, mudah-mudahan kalau kuliah luring berarti semua praktikum dan semua teoritik juga itu di ini gitu. Karena yang repot nanti yang ininya mahasiswa sendiri ya, maksudnya khususnya orang tua sih ya, orang tua kan jadi bingung untuk membuat keputusan ini anaknya akan tinggal di Purwokerto atau tidak kalau yang dari luar kota ya. Jadi kan membingungkan gitu. Ya tergantung kondisi, makanya ini kita masih semua beradaptasi juga. Nah ini jadi selain orang tua yang bingung, mungkin mahasiswanya juga bingung. Kemudian juga kalian juga nanti tidak mendapatkan pembelajaran yang optimal dengan online ini menurut saya ya. Karena offline itu tidak bisa tergantikan dengan online. Ada plus minusnya, tetapi kalau untuk skill-skill tertentu yang memang harus offline dan ketemu langsung dengan ya guru itu memang tidak bisa digantikan ya, karena kalau bertemu langsung kan ada hubungan emosional ya. Kalau misalkan seperti ini ya hanya di dunia maya saja seperti itu. Jadi tidak bisa terbangun ya. Ya ketemu-ketemu nanti ujung-ujungnya pas skripsi aja. Oh ini siapa siapa, kita tidak bisa melihat perkembangan anakku secara ini gitu kan, dari awal kemudian dari setiap tingkat-tingkatnya seperti itu. Jadi memang sebenarnya ya ini apa namanya, pihak yang paling banyak dirugikan sebenarnya mahasiswa kalau menurut saya pribadi ya, karena tidak mendapatkan apa-apa, pembelajaran pun jadi berkurang dan sebagainya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dibangun kesadaran kembali. Saya sering mengingatkan kalian, kenapa ya, karena termasuk ini ya yang diberi tugas untuk mengingatkan juga untuk terkait masalah COVID-an ya. Bukan harus ditakutin sih, biasa aja sih COVID maksudnya. Tapi ya ini mudah-mudahan sih kalian mendapatkan hak kalian sih seperti itu. Terus juga tadi kalau masalah kos-kosan kan nanti yang ruginya orang tuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa baik-baik saja ke depannya. Saling mendoakan saja gitu. Khususnya di farmasi lah ya. Nah, di farmasi bisa ini dan di Fikes secara ini, sehingga mungkin kalau kampus lain bisa ditutup, mungkin kalau yang Fikes bisa tetap terbuka atau farmasi khususnya masih bisa. Oke, itu sedikit mengingatkan saja terkait nanti perkuliahan. Mungkin belum edaran resminya belum ada ya, karena kita kan tergantung pimpinan juga, khususnya pimpinan unit, pimpinannya. Cuman kalau misalkan dari SK Rektor sebelumnya kan memang angkatan 2020 dan 2021 itu diprioritaskan paling tidak praktikumnya seperti itu. Tetapi ya memang apa namanya, ya praktikum itu kan juga harus disiapkan dari awal dan sebagainya gitu, apa namanya, baik laporan, kemudian orangnya dan teknis-teknisnya. Jadi kalau misalkan berubah ini memang dari awal mau disiapkan sudah langsung berubah kan semuanya lagi, jadi memang perlu adaptasi lagi. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan ini kita bisa luringkan ya untuk yang praktikum. Oke, ada pertanyaan? Ini mohon maaf ya di luar konteks kuliah karena kuliah sudah beres, jadi saya iklan sedikit lah. Izin tanya Bapak, berarti mungkin ada kemungkinan untuk kimor offline ya Pak, nanti setelah Lebaran? Ya bukan kimor aja sih, semua kemungkinan semua mata kuliah kalau gitu ya. Iya, sudah ada beberapa matkul sih Bapak yang udah kayaknya sudah fix bakal offline. Karena kalau sudah dari pusatnya sudah ada ini ya edaran untuk wajibkan semua, ya berarti ya mau nggak mau kita yang di bawah teknisnya ini, dan teknisnya tinggal yang bawah tinggal mempersiapkan saja. Dan misalkan jadwal praktikum saya harus jadwalkan pembagiannya bagaimana, terus kemudian protokolnya ya di lab atau di ruang kelasnya itu kan berarti pihak jurusan yang akan mengakomodir kita gitu, seperti itu. Jadi kita sih tinggal melaksanakan, saya juga tinggal melaksanakan, tinggal nanti mengatur jadwal dan sebagainya itu kan jurusan gitu. Termasuk dalam perkuliahan berapa lama dan seterusnya. Kalau perkuliahan sih masih oke lah menurut saya untuk di hybrid atau digabung dengan online. Cuman kalau praktik harapannya sih yang kita bisa
luring ya, karena itu skill sih. Kalau misalnya kalian masuk farmasi nggak pernah masuk lab, bayangkan misalnya lulus ya susah juga ya. Bisa nggak bikin obat aja masuk farmasi nggak bisa atau apa kan, nggak ngapain juga di farmasi itu. Sama aja kalau dokter atau perawat untuk menyuntik kalau misalnya tidak luring kan ya nanti sulit juga gitu kan. Jadi mau nggak mau, dan memang jurusan yang PIKes ini yang rentan sih, karena memang tenaga kesehatan itu memang yang paling rentan terkena ini. Makanya orang-orang yang tenaga kesehatan ini yang harusnya paling sadar dengan ini gitu, dengan berkerumunan dan sebagainya sih. Karena ya kasus yang memang paling banyak kena ke tenaga kesehatan ya seperti itu. Jadi ya kesadarannya harus wajar lebih tinggi dibandingkan ini. Jadi kalaupun kasus mahasiswa PIKes banyak, khususnya kemarin juga di farmasi, ya itu wajar-wajar juga sih, farmasi juga banyak kena. Apalagi kalau misalkan ada yang mahasiswa PBL, apoteker, ya memang harus praktek sih ya di apotek, kemudian di puskesmas, di mana. Jadi wajar sih gitu, kalau secara ini ya. Jadi kasus tinggi di farmasi itu wajar. Cuman ya sebisa mungkin kita kendalikan